Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billah alil azim. Berjumpa lagi para pemirsa yang masih pada saat ini masih setia melihat channel LDTV. Alhamdulillah nih pada Masih ada nih. Alhamdulillah pada kesempatan saat ini perdana ya, pertama kali kita pengen ngobrol-ngobrol gitu diliput ini. Alhamdulillah kita kedatangan yang sudah tak asing lagi di channel LDTV ini. Bukan kedatangan ini mah. Oh iya, kedatangan. Ini kita tempatnya alhamdulillah ada di sini ya. Yang tak asing lagi itu Al Habib Naufal bin Idris Alatos. Alhamdulillah. Habib, gimana kabarnya Habib? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Habib, sebelum kita membahas suatu tema, kita pengen nanya aja. Channel Habib itu kemana ini? Yang Habib Naufal Alatos itu? Habib Naufal Alatos official, Habib Naufal official kemana? Kebetulan anak kasihin ke lembaga betul ya, lembaga informasi persaudaraan LIP. Nah, itu dipegang sama Habib Ali sekarang. Habib Zufri ya? Ya. Karena emang anak videoin sendiri, ngedit sendiri, bikin konten sendiri. Oh, jadi nggak ada waktu lah buat ngedit apa semua, nggak ada waktu. Jadi udah kasih aja lah Habib Ali. Nanti anak kalau mau bikin lagi gampang lah anak. Emang Habib nggak punya timnya gitu, jadi channel itu sendiri banget gitu? Itu emang sengaja anak bikin sendiri, itu tadinya mau bahas taklim aja, taklim aja, cuman kesininya juga jadi banyak bahas yang lain akhirnya. Tapi sebetulnya podcast juga udah banyak di situ. Iya benar. Cuman anaknya aja nggak ada waktu lah, ngajar apa semua udah habis waktu, jadi anak kasihin aja. Tapi sampai saat ini kan banyak banget itu di channel Habib itu yang kemarin yang itu taklimnya tuh sebenarnya udah sempurna nggak, udah lengkap belum yang Habib pengen gitu sebenarnya, atau masih banyak lagi yang harusnya ada konten-konten tema-tema yang lain yang mau dibahas? Belum lah, masih banyak sebetulnya, masih banyak. Kenapa berhenti? Itu dia karena sendiri. Oh, sendiri capek. Iya. Kan bisa jadi videoin sendiri, ngedit sendiri. Ngedit sendiri, terus kita iya gitulah, jadi nggak ada waktu kalau buat sendiri itu ngurusin semuanya. Tapi sebenarnya enjoy gitu, enak gitu, atau merasa kayak semacam harus ngupload terus nih, harus bikin konten terus nih? Nah, gara-garanya itu. Oh gitu juga? Jadi kalau kita nggak ngupload kan grafik turun. Oh iya, algoritmanya tuh turun ya dari YouTube-nya. Nah, jadi merasa dikejar-kejar sama konten. Jadi gimana harus ini, udahlah. Anak merasa dikejar-kejar, udahlah. Gak usah lah, anak sih kalau yang bikin anak terikat itu anak nggak mau. Oh, kayak semua terikat semacam itu ya. Jadi itu meskipun anak sendiri, kayaknya anak terikat gitu. Jadi karena anak harus ngedit sendiri. Kalau ada tim kreatifnya ada, ya, terus yang ngeditnya sendiri ada. Nah itu karena berarti tinggal kayak begini, anak tinggal ngomong aja, udah beres. Ntar yang edit yang lain, yang upload yang lain. Iya. Tapi sebenarnya di channel itu tuh banyak banget podcast sama Habib Reja, Habib Basim, sama Habib yang lain, di mana Habib kan permulaan yang kenal dulu. Katanya jenjangnya tuh bakalan tinggi ke yang lebih masyhur gitu, atau mungkin tokoh-tokoh yang lain. Nggak kesampaian dong Habib cita-citanya. Iya. Nah itu kan karena butuh waktu itu. Kita nyamperin dulu, bikin jadwal. Nah itu dia. Karena anak semuanya sendiri, nggak ada tim, nah jadi repot lah, nggak bisa. Coba kalau ada tim kan enak, itu yang kesana. Nah misalkan minta jadwal buat podcast doang, udah ada dapat jadwal, tanggalnya ada, baru anak datang, tim kamera udah ada, gitu kan enak kan, tinggal ngobrol doang, udah. Jadi yang ngedit, yang bikin jadwal itu tim kreatif gitu. Karena semuanya anak sendiri, yang nggak ada waktu, karena anak juga ngisi di majlis-majlis itu dia, jadi habis waktunya lah. Oh, ini sebelum ke tema lagi nih kita bagi sedikit. Berarti ke majlis-majlis, berarti Habib sekarang masih dakwah masih tiap hari ada terus sekarang ya, kegiatan sehari-harinya? Ada di majlis-majlis tiap hari. Ada berapa nih Bib? Dalam seminggu itu ada berapa majlis yang didatangin gitu? Daerah mana aja? Pokoknya dari 7 hari itu
5 hari itu setiap malam ana ngisi di majelis-majelis yang berbeda di kota-kota yang berbeda. Kota yang berbeda. Yang paling jauh kota mana itu paling jauh? Nah, kalau buat setiap pekan ini, Oh, setiap pekan. setiap pekannya kan berarti kan dari Senin ana di mana, Selasa di mana, itu kan ada Bekasi, di Cikarang, di Bogor, itu ada semua. Tiap bulan ke Pangkal Pinang ada jadwal juga 5 hari di sana. Pangkal Pinang mana tuh? Di Pangkal Pinang di apa namanya? Pulau Bangka, maksudnya. Bangka Oh, gitu. jauh juga ya. Berarti sampai ke Pulau Bangka beliau dakwahnya, Masya Allah. Berarti kegiatannya tiap hari ternyata padat juga ya. Pantesan nggak ada sempat buat bikin konten. Nah, itu Jadi dia. diserahkan ke Habib Ali Al-Jupri itu, yang channel Ya. itu sayang banget sebenarnya. Kalau nggak kanannya. Baiklah Habib, para pemirsa LDTV, ini tadi Ana sebenarnya baru tadi kita berapa menit, berapa jam yang tadi siang sore tadi melihat-lihat apa ya, tayangan-tayangan di medsos, di YouTube itu banyak sekali masih yang kisruh-kisruh pro kontra tentang nasab gitu Bib jadinya. Jadi mungkin ya kita pengen sedikit aja lah membahas ini tentang nasab dalam pandangan Habib seperti apa, tapi kita nggak akan membahas tentang dalam sisi ilmiahnya ya, karena sisi ilmiah itu panjang gitu, nggak mungkin sebentar ini kita akan bahas, karena kita kan mau sebentar aja bikin podcastnya gitu. Jadi kita akan mendengar pemaparan dari Habib Novel itu tentang kisruh pada saat itu ini Bib. Jadi banyak banget nih pro kontra, banyak banget hal-hal yang orang-orang yang baru, yang lama, atau mungkin yang memanfaatkan situasi ini, yang ada yang niatnya mungkin nggak tahu ya, diduga mungkin pengen madu domba antar Kiai dan Habib, atau hal-hal yang lainnya kita nggak tahu. Tapi yang jelas ini sampai sekarang di pikiran Ana sudah redup ternyata. Masya Allah, banyak banget ternyata Ana lihat channel-channel hampir lebih dari 20 itu bahas tentang ini tuh Bib. Nah sebenarnya Bib, ini gimana nih Bib tentang nasab ini gitu Bib, tentang kita percaya ada Habib di Indonesia? Kalau masalah nasab, ana bukan ahli nasab ya. Dan ana juga bukan konsen belajar ilmu nasab, enggak. Cuman kalau ngomongin nasab kan berarti apa sih yang jadi permasalahan sebenarnya apaan? Kalau menurut ente yang jadi permasalahan itu apaan coba? Yang dipertanyain apa dari nasab itu? Nah, yang sekarang ini kan ketidakpercayaan tentang ada Habib di Indonesia karena Habib Imam Ubaidillah keturunan dari Imam Ahmad Berarti Haji kan bin Isa Arumi. berarti masalahnya ini dipercaya atau nggak percaya? Sepertinya itu. Gitu kan? Karena dia menafikan keberadaan Habib keturunan Rasulullah SAW di Indonesia ini. Yang dipanggil Habib di Indonesia ini belum pasti itu keturunan Rasulullah gitu. Iya, berarti. karena terputus katanya tuh dari. Jadi nggak percaya dia. Sebetulnya Habib ini keturunan Rasul atau bukan? Iya, dari Alawi. Itu Alawi bin Imam Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Berarti kan yang dipertanyakan ini Habib sebetulnya keturunan Rasul atau bukan? Iya. Nah, dikritiknya dari Terputus segi gitu. dikritiknya dari segi nasab. Dari nasab benar. Iya, maksud ana nih, ana pengen Nasabnya. ini dulu, pengen urai dulu sebetulnya. Sebetulnya yang dibilang Habib ini keturunan Nabi atau bukan? Pertama itu kan? Ya betul itu. Karena dikritik dari segi nasab, karena ini dibilang terputus dari Imam Ubaidillah. Iya. Nah, Karena tidak ada nama Ubaidillah, yang ada 3 nama itu menurut kalau nih begini, kalau dari segi nasabnya itu kan udah dibahas. banyak banget, bahas kan? Banyak banget. Dari Robitoh juga belum lama ada tuh. Ada 14 menit. 14 menit menjawab tuduhan itu, ya kan? Tuntas katanya. Itu kan udah jelas. Jadi katanya kita palsu yang baru muncul kemarin sore. Nah, 26 tahun jadi lalu. kalau ngomongin nasabnya itu udah jelas berarti, ya. Nasabnya itu udah jelas.
Dan yang menuduh juga udah dijawab. Iya, Ya kan? tapi dia tetap ngeles, selalu tentang ngeles. nasabnya ini. Nggak menerima katanya. Iya kan, tentang nasabnya ini kan. Iya, Yang penting kan begini. Heeh. Mau ngeles atau nggak ngeles ya. Kan dia bertanya, nih siapa Ubaidillah ini kan gitu. Kalau Ubaidillah ini fiktif berarti kan ke bawahnya nih Habaib, Ba'alawi ini nggak ada. Berarti dia bukan keturunan Rasul. Tapi kan ternyata ulama-ulama yang dahulu itu ada mengarang kitab-kitab sebenarnya ada nama Ubaidillah. Iya kan, jadi begini. Kan yang ditanyain kan itu. Iya. Ya pertama yang ditanya Dengar di itu. ceramahnya itu, iya. Ya kan, yang ditanya itu Ubaidillah ini fiktif kata dia kan, fiktif, nggak betul ada. atau enggak? Nah, kalau nggak ada kan berarti fiktif. Terus udah ada yang menjawab kan? Iya. Ini udah ada yang jawab nih. Ini kan menjelasin dulu nih ya. Ini udah ada yang menjawab. Iya. Dan udah tuntas dijawab. Ya. Kalau dia, wah saya nggak puas dengan jawabannya. Ada lagi dia cari lagi. Dia pokoknya nggak puas lah dengan jawaban ini tuh. Iya. Ya. Kalau seperti itu namanya bukan minta jawaban. Ya, kalau seperti itu berarti bukan jawab, karena kan dia bertanya, Ya. dijawab udah, ya, dengan berbagai macam dalil nih dari Robitoh juga udah dijawab ya, jelas ya. Dari 14 menit itu dan bisa dibuka lah websitenya juga, carilah juga di YouTube juga ada pasti. Ya. Di channel Nabawi TV ya. Nabawi TV, nah itu udah ada. Juga Habib Hanif juga udah pernah bahas gitu kan. Dan ada beberapa Habib juga bahas juga kan. Habib Salim ya. Iya jelas itu udah jelasin lah, pokoknya jelas itu. Kitabnya banyak banget. Udah pokoknya jelas. Dan yang mengatakan Imam Ubaidillah itu ada pun banyak juga ya. Abdullah. Meskipun wah kok Habib nggak ngomongin, wah nggak tahu. Nggak, banyak lah pokoknya. Kalau emang mau cari aja sendiri gitu untuk sana. Karena udah jelas nih Imam Ubaidillahnya ada, makamnya juga ada. Itu makamnya yang paling penting itu. Ya, makamnya juga ada di Hadramut. Ya kalau emang mau bertanya lagi lebih dalam lagi ya berarti kan datanglah ke ahlinya sana, ke Hadramut. Kalau mau nanyain nasab, udah ya. Pokoknya kalau tentang nasab berarti kan udah dijawab. Udah beres sebenarnya. Iya. Kan Ya. dua kan, Imam Ar-Razi sama Imam Ubaidilli gitu kan, yang dua itu yang pokoknya udah jadi kitabnya. pokoknya nih dibahas, pokoknya udah dijawab makanya gitu kan ya. ada bilang gini, kita kan nggak mau ngebahas tentang nasab itu, nggak mau, kita nggak mau ngebahas itu. Iya, betul. Karena itu udah dijawab. Ya udah dijawab. Sebetulnya udah rampung ini nih. Udah rampung itu. Udah rampung ya. Kamu juga udah Siang bertanya ya, udah dijawab ya. Nah, tetapi kan ada beberapa orang yang belum puas dengan jawaban ini. Nah, berarti kan gini ya. Kalau orang tuh ada kalanya orang nanya itu pengen dapat jawaban. Ya. Tapi ada kalanya orang nanya itu pengen diakui pertanyaan ini pertanyaan hebat. Pengen diakui pertanyaan ini pertanyaan hebat. Meskipun udah dijawab, tetap dia nggak bisa, harusnya seperti ini. Dia pengen tuh diakui nih. Oh, pembicaraan dia ini diakuin bener. Kalau buat membenarkan ya nggak bisa. Kalau buat menjawab udah dijawab. Ya. Kalau buat membenarkan terputus ya nggak bisa karena faktanya banyak. Fakta banyak. Nah, udah gitu berarti. Sebenarnya urusan nasab beres sudah berarti kan. Makamnya ada jelas. Nah, yang jadi masalah kan begini. Kalau Anda lihat dari sudut pandangnya ya, yang jadi masalah ini begini ya. Imbasnya dari Habib ini dibilang keturunan Nabi atau bukan, imbasnya itu banyak orang yang mencintai Habaib. Iya. Kan? Orang jadi cinta karena bersinggungan dengan Nabi Muhammad SAW. Ya kan? Ada darah. Karena ada darah Rasulullah. Jadi orang ini takzim, cinta, menghormati Habaib. Yang jadi masalah ini orang umat Islam takjim. umat Islam kalau dasarnya emang cinta sama Nabi, Iya. ya berdasarkan dengan nasab, ya cinta. Karena saya tahu Habib ini dia keturunan Nabi dan saya cinta sama Habib ini karena dia keturunan Nabi, karena ada darah Nabi, ya. Maka saya cinta lah sama Habib. Nah, ini ada lagi nih. Ini sendalnya Nabi, ya. Ini pernah dipakai sama Nabi. Iya. Maka saya cinta sama sendal ini karena pernah bersentuhan dengan Nabi Muhammad SAW. Ini kiai, ustadz, ajengan. Dia bawa ilmu Nabi. Ya, dia mengajarkan ilmu Nabi. Dia mengambil akhlak ilmu Nabi. Nah,
Makanya saya cinta sama kiai, sama ustadz ini karena dia bawa ilmu Nabi. Jadi sumber cintanya itu ke Nabi dulu, baru ke objek. Paham ya? Objeknya apa aja pokoknya yang bersinggungan sama Nabi, sorbannya Nabi, iya, siwak Nabi, apa semua. Oh, kita cinta dan kita mengagungkan itu. Kenapa? Karena bersinggungan sama Nabi Muhammad. Nah, jadi yang perlu anda garis bawahi, kalau masalah nasab, nah, yang percaya Habib ini bersambung nasabnya sama Nabi, silahkan. Ya, yang nggak percaya nasab Habib ini terputus ya kepada Nabi pun nggak apa-apa, gitu ya. Cuman ada dua konsekuensi. Ya. Kalau orang percaya ini tuh nasabnya Nabi, Habib ini saya percaya nasabnya bersambung sama Nabi. Percaya nih ya. Percaya nih yang percaya. Dia nggak mau tahu tentang nasab. Ya. Dia pokoknya, oh gua mau ngerti nasab lah. Ngerti, yang penting gitu kalau ini Habib ini ya, ini nyambung ke Nabi, saya takzim sama dia, saya hormatin dia, gitu ya. Oh, ini kiai punya ilmu Nabi, oh saya takzim sama dia, saya hormatin dia. Jadi cintanya dia ini sama Nabi dulu, baru ke objek, paham ya? Nah, ini orang yang cinta. Ini yang dia nih cintanya ke Nabi, lihat dulu objeknya. Yang kedua nih ya, oh saya nggak percaya sama nasabnya Habib ini, ya. Oh, cinta sama Nabi, cinta saya, tapi saya nggak percaya sama nasabnya Habib ini, soalnya belum terbukti. Harus tes DNA, misalnya gitu, ya kan? Belum terbukti, misalkan ya dari nasab, dan saya meragukan, ya nggak apa-apa. Ya, dua ini nggak apa-apa, yang cinta pun bagus, yang ini pun nggak cinta nggak apa-apa. Cuman ada dua konsekuensi yang anda bilang tadi. Nih, begini, seandainya dua orang ini yang cinta nggak pandang lagi. Udah yang bersinggungan sama Nabi Muhammad, yang hubungan sama Nabi, saya pasti cinta. Yang pertama tuh. Pertama nih ya. Ketika nanti di akhirat, misalkan ya, ternyata nasab Nabi itu, misalkan nasab Nabi itu betul. Nih, Habaib ini ternyata nasabnya bersambung sama Nabi. Benar ya. Nyambung betul ya, ternyata ya. Karena udah banyak itu kan, riwayatnya banyak ya. Ternyata betul. Kira-kira nih yang cinta untung nggak? Untung lah pasti. Untung ya? Untung nggak? Dia pasti puas gitu. Ya. Nggak. Nah, ini yang dia nggak mengakuin. Oh, saya sih nggak ngakuin saya. Mengakuin tapi harus ada syaratnya DNA itu. Iya, berarti dia nggak ngakuin. Habib ini dia ini nggak ngakuin. Habib ini pakai syarat ya? Pakai syarat. Nah, dia nggak ngakuin. Dia pokoknya harus ada syaratnya gini. Kalaupun nggak ngikutin ya nggak. Dia nggak cinta sama Habib. Kira-kira ini yang kedua, rugi nggak? Ternyata di akhirat, nasab Nabi ini, nasab para Habib ini nyambung sama Nabi. Dan Nabi bilang, ini kemari keturunanku yang cinta. Seneng nggak? Dia kayak pepatah dong, penyesalan yang datang. Nah, sekarang begini, makanya kan ditanya, pasti nyesal. Oh, yang cinta ini, alhamdulillah, berarti benar nih, benar nih cintanya. Yang nggak cinta dan dia menafikan, nyesel nggak dia? Nyesel pasti dia. Aduh, wah di dunia gua alasan pengen cinta, tapi alasan segala macam. Cinta pakai alasan gitu kan? Nyesel dia. Sekarang kita balik. Ya. Ternyata nasab Habib ini nggak nyambung ke Nabi. Oh, yang pertama nih. Ya, ternyata nasab Habib ini nggak nyambung ke Nabi. Nyambung ternyata. Ya, ternyata. Tapi dia mau cinta tetap, gitu kan? Karena cintanya kan ke Nabi dulu, baru ke dia, ke objeknya nih. Iya. Habibnya, ya kan? Nah, ini yang mengatakan ini, wah, bener kan akhirnya? Oh, bener kan akhirnya? Kira-kira yang cinta ini rugi nggak? Yang pertama? Iya, rugi nggak? Kan nggak nyambung. Nggak nyambung ternyata. Nggak nyambung. Tapi dia mah tetap cinta. Dia ngaruh dia mah. Pokoknya saya cinta ini karena Nabi dan ini ada darah Nabi nih. Dan saya nggak mau tahu lah, pokoknya DNA kayak apa kayak saya nggak pikir. Yang penting saya kalau bersinggungan sama Nabi. Berarti rasa cinta itu nggak akan putus ya? Apa nggak akan bilang nggak akan musnah nggak? Rugi nggak nih yang cinta? Kira-kira dicatat berarti. Kira-kira rugi nggak yang cinta? Ya enggak lah, berarti dia masih tetap nanti di akhirat masih tetap dihitung dong cintanya. Karena cinta dia. Walaupun ternyata Habib palsu, ternyata Habib itu putus gitu. Tapi dia cintanya karena Nabi ya, karena Nabi Muhammad SAW. Enggak rugi kan? Enggak kalau gitu. Nah, si yang bilang ini nasab terputus, untung nggak dia? Untung secara iya kalau untung nggak coba?
pas Ada nggak dapat untungnya dia? nanti di akhirat ntar dia malah hancur. Artinya biasa aja kan? Biasa aja. Tuh bener kan? Oh, nasabnya terputus. Oh ya udah. Paling gitu doang. Betul kan? Tapi sama kan kayak begini. nggak dapat kecintaan apa ke nabinya, dia nggak full berarti kalau misalnya ntar yang kedua. Iya, artinya meskipun ini dia bener nih yang kedua nih, Iya, yang dia kedua, menafikan, meskipun dia bener, dia nggak dapat untung. Nanti di akhirat ntar Kan? Nggak dapat untung. Mau contohin lagi, orang yang percaya sama akhirat, sama orang yang nggak percaya sama akhirat. Seandainya kita yang percaya sama akhirat, ya, ternyata akhirat nggak ada. Rugi nggak? Enggak. Biasa aja kita pasti. Ternyata bener ada. Ada akhirat. Yang nggak ibadah rugi nggak? Rugi. Kenapa? Disiksa. Siksa, Nah, iya. Jadi cintanya sama Nabi itu nggak bakal rugi. Orang yang cinta sama Nabi nggak bakal rugi, dan yang cinta sama apa yang berhubungan dengan Nabi Muhammad nggak bakal rugi. Nah, jadi intinya itu, ya, kalau sekalipun misalkan ya, ente didatengin sama Habib, nah ini Habib yang palsu, bohongan ya Habib. Oh, dia nggak ada marganya, nggak ada pokoknya. Tapi anak nggak tahu nih kalau nggak tahu, ya. Tapi ente tajim aja, karena dia ngomong dirinya Habib, ente tajim Habib. Wah, saya hormatin apa semua gitu kan? Iya, gitu kan? Nah, karena ente hormatin dia karena ente cinta sama Nabi. Iya. Karena dia bilang, ngelihat Nabi bilang Habib, iya, ya kan? Maka nggak rugi cintanya ente, karena ente ini udah menempatkan cinta ente langsung ke Nabi yang berhubungan sama Nabi Muhammad. Apapun itu saya pasti cinta. The Kiai, Ustad, ente takzim sama Kiai. Wah, Ustad Kiai, saya takzim sama Kiai ini. Kalau dia habis Quran, karena dia bawa ilmu Nabi. Ternyata di kemudian hari ini Kiai ya berbuat fasik misalkan, dan ente tahu udah berbuat dosa. Terus apa cinta ente batal takzimnya sama Kiai? Enggak. Karena ente cinta ke Nabi karena dia ini bawa ilmu Nabi Muhammad SAW. Saya takzim. Cintanya antum sama Kiai tetap nggak batal. Meskipun si Kiainya ini ternyata berbuat fasik dan membuat ente ini kurang rasa takzim misalkan. Nah, seperti ente ketemu sama Habib, ternyata Habibnya Habib palsu. Tetap cinta ente ditulis karena ente cinta sama Nabi secara langsung, dan apa yang berhubungan dengan Nabi Muhammad ana pasti cintain. Oh, jadi Habib, kalau seandainya anak takjim dan cinta kepada Habib, Anda nggak tahu tuh itu Habib palsu. Anda karena taunya dia mengakui Habib kan. Nah, nggak taunya itu Habib palsu, di kemudian hari dia Habib palsu. Itu Anda nggak, cintanya itu nggak akan ini ya? Iya, nggak batal cinta jantung sama Nabi itu. Tetap Nabi itu ngerespon, tetap dicatat ya. Iya, tetap cinta. Seperti begini, contoh lagi, ya. Ada orang pengemis misalkan, pengemis nih ya. Pengemis datang sama antum. Antum ini ngasih pengemis bukan ngelihat si fisiknya pengemis. Mau dia masih muda kek, mau dia tua kek, dia minta sama anak kasih. Oh gitu. Ya, karena dia minta aja ya. Iya, karena dia minta, anak kasih. Walaupun dia orang kaya pengemis, tapi karena dia minta. Kan dia pengemis nih, kita lihat nih dia minta. Saya minta dong, saya buat makan. Apa yang ngomong buat makan? Padahal mah gagah. Iya. Itu dia karena dia itu. Karena dia minta kan, ente mikir juga. Anak ini juga minta sama Allah. Setiap perkara anak selalu minta. Ini ada orang minta, ya udah kasih lah. Ternyata dia nih, dia pakai bukan buat urusan keperluan yang mendesak yang dia bilang tadi, ternyata pakainya. Terus apa sedekah ente jadi batal? Kan enggak. Allah tetap menghitung ente itu benar ikhlas sedekah. Gitu. Jadi walaupun nanti digunakan buat apa kita nggak tahu. Iya. Kan gitu. Sedekahnya itu gitu. Jadi Allah tuh ngelihat itunya dulu. Tetap dicatat ya. Iya. Ya tadi yang tadi berarti tetap cinta kita tetap catat sama Allah, tetap kebaikan itu ya. Iya. Coba kalau sebaliknya, misalkan ada tukang pengemis minta, masih muda juga udah ini minta lo, apalagi sambil sekalian dicaci lagi kan. Ente nggak kasih, udah sono kerja tuh kalau mau ini mah, lu malah digituin gitu ya. Ternyata Nabi Khidir yang datang ke ente lagi nguji kita, rugi nggak kita?
Jadi gitu. Jadi kita nggak tahu. Akan ada. Jadi kita jalanin hidup ini udah baik-baik aja ibaratnya. Selagi berhubungan sama Nabi Muhammad, ya saya cintain gitu. Oh, apalagi kata keturunan Nabi itu nasabnya terjaga, apalagi udah ada lembaganya, udah ada ininya loh. Terus saya ragu gitu. Saya tepis aja dah keraguan saya. Yang penting saya cinta sama Nabi, karena dia bilang ini berhubungan sama Nabi. Yang saya takut ini ketika saya salah, saya yang rugi. Nah, gitu kan. Mending saya husnuzon aja lah, gitu kan. Jadi kita menjadi orang awam aja lah. Saya nggak tahu urusan nasab-nasab yang gak ngerti ya. Tapi karena dia ngomong ini ada keturunan Nabi, ya udah saya bisa bantu, saya takzim ya semampu saya. Udah, untunglah orang yang begitu. Jadi ikut aja, husnuzon aja. Nah sekarang di kalau tadi ada yang banyak banget yang suuzon, apalagi sampai memfitnah, sampai menjelek-jelekan. Di channel-channel yang kita tonton tayang-tayang itu banyak sekali tuh, Bib. Aduh, luar biasa. Itu gimana tuh, Bib, sampai ya itu kan begini ya, apa yang terucap dari mulut itu adalah cerminan hati. Cerminan diri ya. Cerminan hatinya yang terucap itu cerminan hati. Wah, dia benci, padahal misalnya nih Habib, apa yang diajarin? Wah, nih Habib, kalau ceramahnya begini-begini, ya satu sisi itu yang bisa ente lihat. Habib ceramahnya galak, Habib ceramahnya ini ngomongnya kasar. Habib ini ternyata satu sisi yang antum nggak tahu tuh, Habib ternyata dia punya santri yang banyak diajarin akhlak, yang santrinya kenal Nabi, yang tadinya nggak kenal jadi kenal Nabi, yang tadinya preman ikut sama nih Habib jadi dia sholat. Yang tadinya ini kan banyak, ya nggak? Kadang-kadang nih orang melihat Habib ini dari satu sisi. Nah, cobalah antum melihat orang ini dari sisi yang lain, pasti kita selalu husnuzon sama orang tersebut dan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mau contohin beginilah, misalkan ada satu orang nih, ana mau tanya sama ente nih ya, ada satu orang bawa pisau deh. Terus kemudian datanglah keluar dari satu gedung ini orang pakai jas bagus, yang bawa pisau ini lari, dia tusuk nih yang pakai jas, matilah orang yang ditusuk. Dan yang nusuk ini diam aja udah dia. Kira-kira ini orang salah nggak yang nusuk? Ini pasti ada penyebab kenapa bisa dia nusuk. Iya, pasti. Salah nggak dia? Salah tuh kan, ngilangin nyawa orang. Iya, ngilangin nyawa orang salah gitu ya. Ternyata yang ditusuk itu adalah bosnya dia. Ini salah lagi ya, udah menafkahi dia, yang ngegaji dia. Ini yang punya perusahaan lah. Yang punya perusahaan yang ditusuk sama dia. Alasan dia nusuk, dia itu minjam uang sama perusahaan. Terus? Karena anaknya sakit. Tapi perusahaan nggak mau ngasih. Padahal dia udah bekerja lumayan lama. Itu. Karena anaknya sakit sampai anaknya meninggal. Timbullah dendam. Anak meninggal jadi dendam. Ya. Ditusuklah sama dia. Salahnya dia itu. Tadi kan nggak tahu alasannya. Sekarang ceritain kan alasannya. Bingung mana jadinya menjawabnya. Karena dendam. Berarti kan kalau mau dipandang lagi, berarti salah si bos berarti itu. Kenapa nggak kasih aja tuh orang anak buahnya, gitu kan? Iya. Orang bisa berpikiran gitu. Uang nggak seberapa lah. Orang kan bisa berpikir gitu ya. Iya. Tapi kelanjutan ceritanya nih ya, ternyata si bosnya itu nggak tahu menau, karena dia kan punya direksi. Dia minta tuh sama atasannya dia, HRD-nya apa semua. Punya dia. Ya, misalnya dia minta tuh, ternyata kata manajemen ini bilang, perusahaan nggak bisa kasih kalau buat seperti itu, ini manajemen. Ini pimpinannya. Si pimpinannya nggak tahu. Ternyata dibunuh pimpinannya. Jadi kan si manajer supervisor kan bilang ini
wah, ini kata pimpinan kita emang nggak Iya, kan dia kan ngomong gitu kata Pasti pimpinan gitu. kita. Padahal kan Kita nggak pimpinan berani, nggak tahu. pimpinan Iya. ngomongnya gitu ya. Padahal kalau dia minta langsung sama pimpinan, mungkin dikasih sama pimpinan. Kan nggak Karena dia sempat, nggak tahu. nggak bisa ketemu, Iya. nggak ada nomor kontaknya mungkin apa. Dia bunuh lah. Dan ternyata, Pimpinan nggak tahu iya. hal kayak gitu, hal seperti itu. Dan ternyata lagi, si pimpinan ini punya anak dan istri ya. Kasihan gitu. Kalau anak istrinya ini ternyata si anak ini tukang pakai narkoba karena bapaknya orang kaya. Istrinya ini orang yang suka bermegah-megahan, wah beli ini beli itu gitu, boros lah. Dengan wafat ayahnya ini, si istri dan anak berpikir ulang dia. Udahlah, kata anaknya, gue nggak mau pakai narkoba lagi lah. Saatnya gue mimpin perusahaan. Si istrinya pun mikir, udahlah, saatnya gue ini inilah benerin hidup nih. Kalau saya ini nanti akhirnya uang habis kalau dipakai begini terus. Jangan perusahaan sekarang baru pegang sama anak, belum tentu bisa sukses sesukses dipegang sama ayahnya. Ada hikmah di balik ayahnya meninggal. Ya. Dan kalau sebaliknya misalkan, nah, artinya begini, kalau misalkan sebaliknya, oh si istri yang tadinya taat padahal anaknya yang tadi taat ternyata malah jadi dia wah frustasi dan malah narkoba dan malah dia hancur lah hidupnya gitu kan. Nah berarti gini ya, kita itu kalau mau dianalogiin gini, ini gelas ini kita bisa ngeliat dari sudut pandang sini, kita lihat dari sudut pandang sini, sudut pandang sini berbeda, betul nggak? Iya benar, beda-beda. Berbeda. Kenapa? Itulah rahasia Allah. Kita nggak bisa melihat orang hanya dari satu sisi. Hubungannya apa yang tadi? Ente ngeliat Habib doang itu di satu sisi, Habib ini ceramah garang ya nggak? Padahal Habib juga banyak loh ngajarin orang tuh yang ente nggak tahu, dan ente kayaknya oh salah semua apa yang dikerjain orang tuh Habib salah. Yang salah kalau kayak gitu siapa dirinya coba? Yang ngomong apa sih objek yang disalahin? Karena husnuzon itu penting loh. Husnuzon itu bagian dari hati. Husnuzon itu akhlak cerminan akhlak diri kita. Husnuzon sama orang. Suzon itu ya berarti kita jangan kan makhluk, bisa jadi ntar itu suzon sama kholik, sama pencipta. Suzon nanti. Nah apalagi yang disuzonin ini misalkan aulia. Imam Ubaidillah nih disuzonin nih. Wah, Imam Ubaidillah di mana bisa iya coba. Keturunannya itu wali-wali besar. Nah, di Tarim di makam Janbal itu kan wali berpuluh ribu. Soalnya begini, jadi hidup itu jangan cuman ngelihat satu sudut aja gitu. Lihat ya berbagai macam sudut dan coba lu rasain kalau lu ada di sudut sono gitu. Lu rasain kalau lu jadi dia. Gitu. Lu rasain kalau ente jadi kalau ente rasain coba ente ada di pihak dia dan ente digituin. Nah, gitu. Mungkin beliau yang sekarang dijas lah, dijelekin, diiniin, beliau juga biasa aja santai. Yang rugi siapa? Iya enggak? Iya. Nah itu dia, artinya udahlah. Pokoknya kalau ngomongin nasab, orang ngaku-ngaku, yang rugi yang ngaku. Iya enggak? Ini anak ngaku-ngaku gitu. Oh anak Habib, anak gini-gini ya. Yang rugi anak gitu kan. Kalau ente mau panggil anak Habib terserah, ente mau panggil nama terserah, ente mau panggil Mas Kang boleh. Jadi Habibnya ini nggak masalah, nggak ngaruh. Ya. Jadi Habib ente harus DNA. Berarti anak harus tajim, harus sholat. Enggak juga. Enggak ya. Jadi biasa aja. Cuek aja ya. Iya. Abi mau di bagaimana ini ya? Enggak ngarepin ya. Iya itu. Dan mayoritas sahabat itu begitu. Enggak ngarep gitu. Ngarepin. Karena mereka diajarin akhlak dan mereka timbul rasa takzim. Dia diajarin agama, kenal sama Allah, yang tadinya enggak kenal timbul rasa takzim. Takzim sama guru. Ya wajar lah sampai segitunya. Takzim sama guru apa? Banyak. Orang jangankan sama habaib ya, kita juga yang ngaji sama kiai sama guru kita yang bukan habaib, kita takzim juga sama seperti kita takzim sama habaib, gitu juga nih kita habaib juga nih, yang lagi ngaji sama guru kita nih ya, padahal guru kita bukan habaib, sama kita takzimnya juga gitu, begitu salaman gue bolak balik, kita nggak mau ngebelakangin dia kalau lagi jalan,
nggak mau kita ngedahuluin, nggak mau suara kita lebih tinggi. Ya, aja sebenarnya akhlak itu ya begitu. Jadi takutnya ada iri aja, ada iri, orang iri ngeliat Habib sampai ditazimin begitu. Oh biasa aja, Habib harusnya nggak usah gitu. Padahal bukan Habib yang mau gitu, bukan. Bisa ya, tadi cuekin pemirsanya luar biasa ya tadi pemaparan tadi kayaknya nggak mungkin singkat. Sebenarnya anak pengennya cuma sebentar 10-15 menit, tapi ternyata bisa 2 jam ngobrolin tentang masalah seperti ini gitu. Luar biasa Habib. Jadi banyak banget yang melebar kemana-mana ya. Kalau misalnya itu baru segitu aja, bukan ilmiah ya, baru itu aja udah panjang banget, banyak banget. Tapi Pak tahu ini ada endorse dari tahu Sumedang. Endorse tahu. Tadi Oh, udah makan. Nah sekarang Habib, satu pertanyaan nih Habib. Ini kan banyak yang suuzon ini Habib, suujon yang sampai mencela, sampai berkata-kata yang tidak baik gitu Habib terhadap daripada keturunan dari Imam Ubaidillah dan ke bawahnya Ba'alawi ini Habib. Sedangkan Ba'alawi banyak banget wali-wali Allah yang sudah diakui, yang sudah nyata, yang sudah bertemu Rasulullah SAW, atau mungkin banyak banget lah wali-wali. Ini bagaimana nih Habib, orang-orang yang menafikan, orang-orang yang suujon terhadap wali-wali Allah nih Habib, yang tadi terputus itu gitu. Gimana Habib, bagaimana nih wali-wali Allah Habib? Jadi kalau Anda mikir gini ya, sekarang ini mereka atau anda antum semua nih yang mengaku kami ini keturunan Nabi juga dari jalur ini. Oh, kami juga keturunan Nabi juga dari jalur ini. Silahkan ya, silahkan ngaku dan tanggung jawab dengan nasabnya masing-masing ya. Adapun yang suuzon seperti itu, hilanginlah suuzon ya. Jangankan suuzon sama yang udah dapat predikat ulama, apalagi udah meninggal. Orang meninggal itu apa ya, kita nggak boleh suuzon sama orang yang meninggal. Kita nggak tahu kebaikan dia tuh, yang tadi Ana bilang, kita nggak tahu kehidupan dia tuh. Sahabat Allah kasih ridho dari kebaikan dia yang sedikit, dan kita suuzonin dia sampai habis-habisan gitu kan. Kan kita yang parah berarti kan kalau kayak gitu. Sebagai penutup gini nih, ada satu kisah dua perampok. Dua perampok ini satu ketika ini dia mau ngerampok nih ke kampung B ini, misalkan ini kampung B, ini kampung A nih. Nah, kampung B ini kampung A, ini rampok jalan nih, karena dia mau ngerampok ke kampung B ini malam, dia sampai di kampung A ini sore. Iya, siang hari. Oh, siang. Sampai, ya. Masih terang lah gitu. Sebelum masuk kampung nih rampok berdua, dia bilang sama temen ini, kita mau masuk kampung nih, jangan sampai kita ini kelihatan seperti orang mau ngerampok. Jadi kita pakai baju-baju ulama aja. Wah, dia siapin udah pakai imamah gitu kan, dia pakai jubah, pakai baju ulama gitu kan. Masuklah kampung situ, kampung A nih. Sampai di kampung A, orang kampung situ ngelihat, oh ada orang pakai pakaian ulama, mereka takzim karena mereka takzim sama ulama. Wah, itu ada ulama 2 orang, wah kumpul kan, wah dia cium tangan, doain saya, ada yang doain buat ini nih usaha saya, doain saya juga belum dapet jodoh, wah sampailah doain semuanya. Oh, diundanglah ke rumah ini, udah kasih makan dia kan, senang juga nih rampok doa deh. Nah, lumayan juga lah pakai baju ulama gitu kan, dihormatin gitu kan. Sampailah ke rumah satu orang, ayo ini, antum kan ulama, doanya makbul katanya kalau ulama ini. Ayo ke rumah saya katanya. Kenapa, mau ngapain di rumah? Anak saya udah lama sakit, udah bertahun-tahun dia. Ya, dia nggak bangun, badannya nggak bisa bangun, sakit dia, hanya bisa tiduran aja, makan aja. Ayolah, baiklah, datanglah ulama tuh ke rumah itu, minta doain anaknya tersebut. Doainlah dia umat kami ya. Dan dia doain juga dengan doa, semoga Allah kasih kesembuhan buat anak ini, ya Allah angkat penyakitnya ini. Wah, kan ngomong begitu dong bisa kan, ya kan? Wah, Fatihah lah gitu. Wah, Fatihah semua lah gitu ya. Selesai itu semua, kata ini udah sore nih, saya mau jalan lagi kampung sebelah ya.
Jadi saya minta izin pamit mau jalan lagi. Nah, ini rampok nih pakai baju ulama. Akhirnya dia berangkatlah dia ke rumah. Dia berangkat ke kampung sebelah. Perjalanan belum sampai kampung sebelah, dia ganti lagi bajunya. Karena nungguin gelap, nah dia ngerampok lah di sana. Selesai ngerampok, besoknya dia balik lagi. Nah, selesai kan, malam, wah, udah begitu dia udah deket pagi dia jalan lagi, mau masuk ke kampung A lagi, karena kan ngelintasin kampung itu lagi. Nah, dia harus ganti lagi baju lah, pakaian ulama lagi. Sampai di kampung itu, wah orang kampung gimana? Udah, ulama nih, udah selesai di. Oh udah saya sekarang mau pamit lagi ini. Alhamdulillah katanya, ini yang punya anak datang. Alhamdulillah, berkat doa antum nih kemarin, anak saya ini bisa jalan sekarang. Dia udah sehat, perampok ya? dia bisa lari dia. Dia udah bisa makan dia. Udah bisa ada aktivitas nih. Yang tadi cuma tiduran doang, bertahun-tahun. Kan gitu. bukan bukan dokter, bukan apa? Si perampok ini aneh. Saya doa begitu doang padahal Bukan ulama. Iya, saya bukan ulama, saya perampok kayak gitu kan. Kok bisa Allah ini kabulin doa saya ini katanya. Sampai segitunya ini. Nah, ternyata yang bikin terkabul apa? Husnuzonnya si orang kampung dan tuan rumah tersebut. Karena ini ulama, maka dia husnuzon. Ya Allah pasti nih doanya dia ini makbul nih. Si ulama pun berpikir, ya Allah, sampai segitunya Allah ngasih juga ini derajat, padahal saya ulama-ulamaan. Sehingga ini tampok pun tobat dia. Dan dia jadi ulama beneran. Dia belajar jadi ulama beneran. Si bapak ini berkat husnuzonnya dia Dan yakinnya itu ya. Yakinnya dia sampailah Allah kabulin. Jadi suuzon itu membawa celaka, husnuzon itu membawa kebaikan. Apapun harus kita husnuzonin. Nah, gitu. Oh gitu. Ya karena kita nggak tahu sudut pandang mana dan takdir Allah yang mana yang baik buat kita. Husnuzon aja kita. Iya gitu. Kenapa kita harus suuzon gitu? Sering kita suuzon sama makhluk, ntar suuzon sama Allah. Kenapa ya Allah bukan saya yang jadiin Habib sih? Saya aja tuh yang lahirin jadi Habib. Saya suuzon sama Allah. Bahaya. Ya Allah, kenapa dia yang kaya? Saya ngaji terus saya nggak kaya ya Allah. Saya suuzon sama Allah tuh. Jadi bilang Allah nggak adil nih. Saya yang sholat terus kenapa? Nah itu dia. Karena sering suuzon sama makhluk, akhirnya bisa jadi nanti dia suuzon sama Khalik. Oh gitu, sampai ke sana tahapnya ya. Sebelum anak penutup nih Bib, satu tanya lagi nih Bib. Bisa jadi Bib, fenomena yang saat ini yang benar-benar lagi di mana-mana viral, masih kisruh, masih dibahas-bahas di beberapa tayangan, pengen mendiskreditkan tokoh Habib atau pengen mengkerdilkan sosok-sosok Habib itu, bisa jadi karena tahun depan itu akan ada pemilu ya. Belajar dari kita flashback tahun 2019 di mana sosok Habib atau ulama-ulama yang lurus istiqomah itu benar-benar diturutin apa kata-katanya oleh umat Islam, oleh para muslim, para mukmin, semua yang para muklis. Jadi benar-benar nurut kepada sang Habib ini tahun 2019. Akhirnya kan udah nggak usah nggak usah dibahas, nggak usah diomongin lagi bagaimana waktu 2019 seperti apa, tapi itu ternyata berhasil loh kalau umat Islam tuh dengan istimewa ulama itu mengikuti apa kata-kata Habib. Ya Habib, gimana tuh pandangannya? Dikit 5 menit aja. Ini benar nggak itu untuk dalam rangka yang ditakutkan? Ya, diduga. Ditakutkan ya. Karena kalau kita berprediksi takutnya jadi suuzon kan, nah yang ditakutkan ini yang tadinya bukan urusan politik nanti masuk ke arah politik karena ditunggangi sama orang-orang yang ngambil kepentingan. Karena misalkan Habib ini didengar loh punya jamaah, punya umat ya, gitu kan, punya jamaah. Gimana cara memecah belah nih misalkan, jadi nggak percaya gitu ya. Ada kasus ada yang naikin nasab, akhirnya digembar-gemborkan lah, biar orang nggak ikut lagi lah, manfaatkan ya, bisa memecah itu gitu. Yang tadinya dia abu-abu malah jadi nggak respect lah sama
yang abu-abu tuh, ijma ulama, yang imannya kurang ya, atau mungkin yang ijma ilmunya. ulama ataupun ijma ulama yang di situnya ada habaibnya atau mayoritas habaib, orang nggak mau ikut. Nah cuman sekali lagi kalau ana sih nggak mau terlalu banyak mikir sampai ke sana. Yang intinya tadi kita husnuzon aja kita sama apa yang kita yakinin, ya, husnuzon. Selagi nggak melanggar syariat, kita husnuzon aja, gitu. Dan ini juga kita nggak mau terjebak nanti ke bawah jadi kita ini, oh ini ada agenda politik ini seperti ini, enggak. Jangan sampai kita terjebak gitu. Nah, itu kalau udah masuk sana ya berarti kan suuzon juga kita berarti. Nah, berarti kalau pandangan ana nih, udahlah ngalir aja. Saatnya politik nanti ya kita omongin politik, gitu. Ayo gimana strategi politik? Nah, kalau ijma ulama udah keluar fatwanya, ya kita ikutin lah. Nah, kita sukseskan. Gimana caranya? Nah, itu kan bagian dari kita juga berpolitik sehat. Nah, kalau ini kan dugaan, takutnya ini ditumbangin, takutnya ini, nah itu kita suzon lagi. Ya udahlah, biarin aja dulu. Urusan itu biarin aja dulu. Nah, atau karena ini Anies Baswedan ini ada Arab dan deket-deket juga sama Habib, wah takutnya nanti wah itu kan menurut ana takut kejauhan. Ngomongin sampai sana tuh takut kejauhan. Ya udahlah, kita tadi tuh yang bahas yang tadi udah tuh segitu tuh udah pembahasan tentang nasab dan cinta udah berarti sampai di situ. Kalau dikaitkan ke politik lagi wah takutnya malah jadi acak-acakan udah ini. Acak-acakan udah. Beda dimensi ya. Beda dimensi udah itu. Dengan cinta itu. Baiklah. Iya. Baiklah kalau gitu Habib, terima kasih. Yang terakhir mungkin dari anak yang saat ini masih membahas, masih bikin konten tentang itu, cobalah jangan jauh-jauh melihat Imam Ubaidillah yang ke atas itu. Sekarang yang keberadaan Habib yang tahun 1980 atau sebelumnya, kita lihat ada Habib Ali Al-Habsyi, pengarang kitab Simtud Duror, ada Al-Habib Ahmad bin Tholib Al-Atos di Pekalongan, ada Al-Habib Muhammad bin Thohir Al-Hadad di Tegal, ada Al-Habib Soleh Al-Hamid Tanggul, ada Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sugab di Gresik, dan ada Al-Habib Abdul bin Musin Al-Atos nih di Empang Bogor. Para wali Allah yang keberadaannya sudah diakui oleh para umat Islam di Indonesia. Baca lagi, lihat lagi, dengar lagi, atau sejarah-sejarahnya gitu, peran-perannya, manfaatnya di Indonesia ini. Itu aja dulu, gak usah jauh-jauh, itu yang sudah masyhur gitu. Baik, terima kasih atas waktunya. Nanti kita akan bahas-bahas hal-hal yang lain. Mudah-mudahan berarti ini channel udah hidup lagi udah nih. Belum, ini apa namanya? Suruh sebar lagi biar subscribe-nya tambah lagi. Diblokir maksudnya. Ya begitulah. Terima kasih atas waktunya. Nanti kita akan insya Allah akan membahas tema-tema yang lain yang istilahnya yang perlu dibahas. Mudah-mudahan ada manfaatnya dengan sudut pandang yang berbeda ya. Dengan sudut yang berbeda jadinya. Nanti kita santai, nggak ada rasa dendam, nggak ada rasa apa-apa. Kita pengen dari pandangan kita, dari pandangan Habib itu. Terima kasih Habib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.